Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait at-tashbih. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu definisi dari tashbih dan apa saja rukun-rukun yang membentuk tashbih. Nah, sekarang akan menjelaskan terkait bagian-bagian tashbih. Al-mabhatsu tsani fi aqsamit tashbih. Pembahasan yang kedua di dalam bagian-bagian tashbih. Kalau ingin diperjelas, al-mabhatsu tsani, adapun pembahasan yang kedua fi aqsamit tashbihi ialah di dalam bagian-bagian tashbih. Bagian yang pertama, yang qasimu terbagi at-tashbihu apa tashbih bi'tibari tarafaihi, dengan memperhatikan atau dengan berdasarkan dua sisi tashbih. Yang dimaksud dengan dua sisi tashbih yaitu musyabbah dan musyabbah bihi. Terbagi ila arba'ati aqsamin, pada 4 bagian. Jadi tashbih itu berdasarkan musyabbah dan musyabbah bihi terbagi pada 4 bagian. Pertama, tashbihu mufradin bimufradin. Pertama adalah tashbihu mufrad bimufrad. Artinya tashbih yang musyabbahnya mufrad dan musyabbah bihinya mufrad. Sama-sama mufrad, musyabbah mufrad dan musyabbah bihi mufrad. Nah, sekarang apa yang disebut dengan mufrad? Yang disebut dengan mufrad ialah ayyakuna al-musyabbah wal musyabbah bihi asya mufrada la yatarakkabu min ajza. Ini adalah definisi dari mufrad, yaitu musyabbah atau musyabbah bihi yang terdiri hanya satu perkara saja, hanya satu hal saja, hanya satu benda saja. Itu yang disebut dengan mufrad. Nah, kebalikan dari mufrad adalah murakkab, yaitu yang dimaksud dengan musyabbah dan musyabbah bihi murakkab ialah musyabbah atau musyabbah bihi yang terdiri dari beberapa perkara, beberapa keadaan atau beberapa benda kemudian disatukan dan dijadikan menjadi musyabbah atau musyabbah bihi. Nah, jadi yang dimaksud dengan mufrad dan murakkab di sini bukan berkaitan dengan lafaz, tapi lebih berkaitan pada keadaan, pada perkara, atau pada benda. Ya, jadi lebih berkaitan kepada itu, ya, kepada perkara, ya, keadaan atau hal, bukan berkaitan dengan bukan berkaitan dengan lafaz. Karena lafaz itu kalau mempelajari mantik atau mempelajari ilmu nahwu, lafaz itu terbagi pada mufrad dan murakkab. Nah, itu biasanya itu berkaitan dengan lafaz namanya. Nah, di sini di dalam bab tasbih ini tidak ada kaitannya dengan lafaz, tapi lebih berkaitan kepada sebuah perkara. Kalau perkaranya itu hanya satu, keadaannya itu hanya satu perkara, maka itu disebut dengan mufrad.
Kemudian apabila terdiri dari beberapa perkara kemudian disatukan, dijadikan musyabbah dan musyabbah bihi, berarti itu disebut dengan murakkab. Tashbihu mufradin bimufradin, yaitu tashbih yang musyabbahnya mufrad, terdiri dari satu perkara, dan musyabbah bihinya mufrad, yaitu terdiri dari satu perkara juga. Contohnya, nahu, contoh, hadza syai'u kal miski fir raihati. Adapun sesuatu ini kal miski ialah seperti minyak misik fir raihati di dalam aromanya. Ini adalah tasbih. Nah, kalau dilihat dari musyabbah dan musyabbah bihinya, ini mufrad. Sama-sama mufrad. Yang menjadi musyabbah di sini apa? Yaitu hadza syai'. Benda ini. Nah, ini berarti mufrad, hanya satu benda saja. Yang menjadi musyabbah bihi di sini apa? Yaitu misik. Yaitu hanya misik saja, satu. Nah, ini. Berarti musyabbahnya mufrad dan musyabbah bihinya mufrad juga. Nah, karena sama-sama terdiri dari mufrad, maka ini disebut dengan tashbihu mufradin bimufradin. Kemudian, agar lebih sempurna analisisnya, ya, yang menjadi adatut tashbih di sini adalah kaf. Yang menjadi wajhu syabah adalah ar-raihah. Kemudian yang kedua, wa tashbihu murakkabin bi murakkabin. Tashbih murakkab dengan murakkab. Yang menjadi musyabbah murakkab dan yang menjadi musyabbah bihi juga murakkab. Bagaimana bentuknya murakkab ini? Bi ayyakuna, dengan ada kulun apa masing-masing minal musyabbah dari musyabbah yang diserupakan, wal musyabbah bihi dan yang diserupai, hayatan ialah keadaan, hasilatan yang terwujud, min iddati umurin dari beberapa perkara. Musyabbahnya terdiri dari beberapa perkara dan musyabbah bihinya terdiri dari beberapa perkara juga. Berarti ini disebut dengan murakkab. Yang disebut dengan beberapa perkara atau banyak perkara yaitu dua atau lebih, ya. Dua atau lebih. Dua ini sudah dianggap banyak. Jadi kalau ada musyabbah yang terwujud terdiri dari dua perkara, maka musyabbah ini disebut dengan murakkab. Begitu juga kalau ada musyabbah bihi yang terdiri dari dua perkara, kemudian dua perkara ini disatukan dijadikan musyabbah bihi, maka musyabbah bihi ini disebut dengan murakkab. Contohnya, tasbih murakkab dengan murakkab. Kaqauli Bashar, seperti perkataan Bashar. Ka'anna mutharon naqi fawqa ru'usina wa asyafana laylun tahawa kawakibu. Ka'anna mutharon naqi, seakan-akan beterbangannya debu, itu maksudnya debu yang beterbangan, ya. Fawqa ru'usina, di atas kepala kita, wa asyafana, beserta pedang-pedang kita. Ini wawunya adalah wawu ma'iyah. Karena itu asyafana dibaca mansub. Lailun, ialah malam. Tahawa, yang berjatuhan. Kawakibuhu, apa bintang-bintangnya lail. Kawakibuhu, apa bintang-bintangnya lail. Di sini yang menjadi adatu tasbih adalah ka'anna. Yang menjadi musyabbah adalah mutaron nakni fauqa ru'usina wa asyafana. Ini secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan disebut dengan musyabbah. Mutharon naqi fawqa ru'usina wa asyafana, ini disebut dengan musyabbah. Kemudian musyabbah bihinya mana? Yaitu lailun tahawa kawakib. Ini secara keseluruhan disebut dengan musyabbah bihi. Kemudian musyabbah ini disebut dengan murakkab di dalam syair ini. Kenapa disebut dengan murakkab? Karena terdiri dari beberapa perkara, beberapa kejadian, beberapa hal, beberapa keadaan. Keadaan yang pertama atau perkara yang pertama yaitu musaron naqi fawqa ru'usina. Keadaan debu yang beterbangan
di atas kepala kita. Ini perkara yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah keadaan pedang yang saling menghantam dan memercikkan cahaya. Ini adalah keadaan yang kedua. Kemudian dua keadaan ini, dua kejadian ini, dua perkara ini disatukan dan dijadikan sebagai musyabbah. Karena itu musyabbah di sini disebut dengan murakkab karena terdiri dari dua kejadian, dua perkara, dua keadaan. Kemudian musyabbah bihinya mana? Yaitu lailun tahawa kawakibu. Ini juga disebut dengan murakkab. Kenapa disebut dengan murakkab? Karena terdiri dari dua kejadian atau dua keadaan. Keadaan pertama adalah lail, keadaan malam yang gelap. Keadaan yang kedua adalah tahawa kawakibu, yaitu keadaan bintang yang berjatuhan. Nah, karena terdiri dari dua perkara, dua kejadian, kemudian disatukan dijadikan musyabbah bihi, maka musyabbah bihi ini disebut dengan musyabbah bihi murakkab, disebut dengan murakkab. Nah, syair ini disebut dengan tasbih murakkab bimurakkab. Kenapa? Karena musyabbahnya murakkab dan musyabbah bihinya juga murakkab. Makna secara keseluruhan dari syair ini yaitu syair ini hendak menggambarkan keadaan peperangan yang sedang berkecamuk, ya. Sedang terjadi peperangan yang sedang berkecamuk sehingga debu itu berterbangan hingga membuat gelap keadaan, ya. Dan juga asyaf atau pedang saling menghantam satu sama lain sehingga memercikkan cahaya. Nah, keadaan ini, keadaan peperangan yang sedang berkecamuk dan keadaan pedang yang saling menghantam dan memercikkan cahaya, ini seperti malam yang gelap gulita yang sedang ada bintang-bintang yang berjatuhan. Nah, ini makna secara keseluruhan dari ini seperti ini. Fa'innahu maka sesungguhnya Bashar syabbaha ialah menyerupakan siapa Bashar hay'atal gubari terhadap keadaan gubar debu, ini keadaan pertama. Wafihi dan di dalam gubar asuyufu adapun pedang muttaribatun ialah menghantam satu sama lain. Ini adalah keadaan yang kedua. Nah, dua keadaan ini yaitu keadaan gubar dan keadaan pedang yang sedang menghantam ini kemudian disatukan dan dijadikan musyabbah. Diserupakan dengan apa? Bihai atil laili dengan keadaan malam, wafihi dan di dalam lail, al kawakibu adapun bintang-bintang, tatasakotu ialah berjatuhan apa al kawakib fi jihatin mukhtalifatin di dalam sisi-sisi yang berbeda. Artinya di segala sisi. Jihatin mukhtalifah ini di segala sisi. Nah, keadaan yang pertama adalah keadaan lail, keadaan malam yang gelap. Keadaan yang kedua adalah keadaan bintang yang berjatuhan di waktu malam yang gelap itu. Nah, kemudian dua keadaan ini disatukan dan dijadikan musyabbah bihi. Ini sama-sama murakkab dua-duanya. Musyabbahnya murakkab, musyabbah bihinya murakkab, sehingga ini disebut dengan tasbih murakkab bi murakkab. Yang ketiga, wa tashbihu mufradin bi murakkab. Tasbih mufrad dengan murakkab, artinya musyabbahnya mufrad dan musyabbah bihinya murakkab. Katashbihi syakiki, seperti menyerupakan bunga syakik, ada bunga namanya bunga syakik. Nah, bunga syakik ini mufrad karena hanya satu benda saja, yaitu bunga syakik. Diserupakan dengan apa? Bihai ati a'lamin, dengan keadaan a'lam, bendera, yakutiyatin, yang terbuat bihai ati a'lamin, dengan keadaan bendera, yakutiyatin, yang terbuat dari yakut, mansyuratin, yang diletakkan, ala rimahin, atas tongkat, zabarjadiyatin, yang terbuat dari zabarjud.
Jadi musyabbahnya itu syakik, bunga syakik, dan ini mufrad, diserupakan dengan bendera yang terbuat dari yakut. Nah, ini adalah keadaan pertama, keadaan keadaan yaitu bendera yang terbuat dari yakut ini, dan diletakkan di tongkat yang terbuat dari zabarjud. Nah, berarti keadaan pertama, ada keadaan kedua itu yang diletakkan di tongkat zabarjud. Kemudian dua keadaan ini, dua kejadian ini, dua perkara ini disatukan dan dijadikan musyabbah bihi. Nah, berarti kalau demikian, maka ini disebut dengan tasbih mufrad di murakkab, yaitu musyabbahnya mufrad, yaitu syakik karena hanya terdiri dari satu benda saja, dan musyabbah bihinya murakkab, yaitu a'lam yaqutiyah mansyuratin ala rimahin zabarjadiyah. Dan ini murakkab. Kemudian yang keempat yaitu wa tashbihu murakkabin bimufradin, yaitu tashbih murakkab, artinya musyabbahnya murakkab, bimufradin dengan musyabbah bihi mufrad. Contohnya nahu qawlihi, seperti perkataan syair, ya sahibayya, wahai dua sahabatku, taqassaya, jauhkanlah kalian berdua, nadharaikuma, terhadap dua pandangan kalian berdua. Artinya lihatlah sejauh mata memandang. Itu maksudnya taqassaya nadharaikuma. Taraya, melihat kalian berdua, wujuhal ardi, terhadap sisi tanah yang lapang, maksudnya ya, sisi bumi atau sisi tanah yang lapang. Kaifa tasawwaru, bagaimana terbentuk apa wujuhal ardi. Paraya, melihat kalian berdua, naharon, terhadap siang, mushmisan, yang disinari matahari, qad syabahu, sungguh telah bercampur hu, terhadap naharon mushmisan, zahrul ruba, apa bunga dataran tinggi, fakaan nama, maka seakan-akan, huwah, adapun naharon mushmisan, qad syabahu zahrul ruba, mukmiru, ialah malam yang disinari rembulan. Nah, yang menjadi musyabbah di dalam syair ini yang mana? Yaitu naharon mushmisan qad syabahu zahrul ruba. Ini yang menjadi musyabbah. Dan ini murakkab. Kenapa murakkab? Karena terdiri dari dua keadaan. Keadaan pertama yaitu naharon mushmisan, keadaan siang yang disinari matahari. Kemudian keadaan siang yang disinari matahari ini ada bunga-bunga yang sedang bermekaran. Bunga-bunga yang sedang bermekaran. Ini adalah keadaan yang kedua. Nah, dua keadaan ini disatukan dan dijadikan musyabbah, yang diserupakan. Ya. Musyabbah, dijadikan musyabbah. Berarti musyabbahnya murakkab. Kemudian yang menjadi musyabbah bihi yang mana? Yaitu mukmiru, keadaan malam atau malam yang bersinar, ya, yang bersinar atau yang malam yang disinari rembulan. Bagaimana malam yang disinari rembulan itu kan indah. Nah, kan indah. Nah, keadaan siang yang disinari matahari, kemudian ada bunga-bunga yang bermekaran, itu seperti malam, ya, seperti malam yang sedang ada rembulan. Itu indah untuk dilihat. Nah, musyabbah bihnya yaitu mukmiru, dan ini mufrad karena hanya satu satu perkara saja, yaitu malam yang sedang ada cahaya rembulan. Berarti musyabbahnya murakkab dan musyabbah bihinya mufrad. Karena itu ini disebut dengan tashbihu murakkabin bimufradin. Fa innahu, maka sesungguhnya syair, syabbaha, ialah menyerupakan siapa syair, hayatan naharil mushmisi, terhadap keadaan siang yang disinari matahari, alladzi, yang ikhtalatot, bercampur,
bihi dengan alladzi atau an-naharal musmis, yang bercampur apa? Azharur rubwati, apa bunga-bunga dataran tinggi, diserupakan billailil mukmiri dengan malam yang disinari rembulan. Ini ya. Ini disebut dengan tasbihu murakkabin bimufradin. Ini merupakan bagian tasbih yang pertama bi'tibari torofaihi, berdasarkan musyabbah dan musyabbah bihi. Itu sebagaimana sudah dijelaskan barusan, ada 4. Ya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.